saja. Nah, besaran-besaran ini merupakan besaran-besaran yang sangat bermanfaat nanti untuk analisa kuantitatif dari proses-proses termodinamika. Ya, jadi nanti biasanya akan dihitung adalah perubahan energi dalam atau delta U, kemudian delta H, delta S, delta A, dan delta G. Ya, nah ini kan istilahnya dia menggunakan variabel-variabel yang susah diukur gitu ya. Gimana cara mengukur U, gimana cara untuk mengukur H gitu ya, kemudian S-nya. Nah, supaya mudah, maka nanti itu akan menggunakan persamaan persamaan Maxwell ya, yang akan dilanjutkan ya di dalam sini nanti penerangannya, di mana persamaan-persamaan Maxwell ini menggunakan PV T ya. Jadi merupakan besaran-besaran yang dapat dihitung dengan mudah. Jadi nanti pakai equation of state gitu dan juga pakai kapasitas panas. Jadi equation of state itu hubungan antara PVT ya kalau masih ingat pada materi yang lalu, dan juga nanti dengan menggunakan kapasitas panas CP dan CP untuk menghitung U, H, S, A, dan G, sehingga nanti bentuk energi ini akan dapat dengan mudah diselesaikan. Nah, pada chapter 6 ini, selain akan menurunkan besaran-besaran ini, ya, sehingga didapat suatu persamaan yang menggunakan hubungan antara equation of state dan juga kapasitas panas. Nah, nanti di dalam chapter 6 ini akan dibahas tentang yang pertama itu adalah kombinasi antara hukum satu termodinamika dan dua termodinamika yang nanti kaitannya dengan fundamental properties. Nah, fundamental properties itu apa? Ya ini ya, UHS PVT gitu ya. Kemudian ada lagi nanti di sini kita turunkan persamaan-persamaan ini sehingga nanti tadi seperti yang sudah saya sebutkan kita bisa menghitung entalpi, entropi, energi dalam ya dengan menggunakan equation of state dan juga kapasitas panas dalam bentuk CP dan CV. Kemudian nanti akan sekilas dibahas mengenai diagram termodinamika, diagram P dengan H, kemudian ada diagram entalpi, dan lain sebagainya. Entropi juga ya. Nah, contohnya di sini ya. Jadi apabila kita ingin mengukur suatu kerja, ini S ya, jadi kerja shaft-nya, kerja karena poros ya. Misalnya dari suatu kompresor di mana dia ini bekerja secara adiabatis, steady state ya, dan tujuannya adalah untuk menaikkan tekanan dari P1 ke P2 gitu ya, maka nanti kerja ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan energi ya, di mana atau neraca energi di mana perubahan terhadap energi kinetik dan potensialnya ini diabaikan, maka nanti bentuk atau kuantitas dari kerja shaft-nya itu bisa dihitung dengan menggunakan perubahan entalpinya ya. Ini kemarin kita sudah mengerjakan di latihan soal yang terakhir kali ya. Sehingga nanti WS itu sama dengan delta H ya, sama dengan H2 min H1 ya. Jadi ini adalah pada kondisi adiabatis, steady state EP EK diabaikan ya. Nah, ini sama halnya juga nanti kalau misalnya menghitung pompa ya, sama-sama untuk menaikkan tekanan, jadi misalnya nanti ada EPK-nya diabaikan, bisa menggunakan ini gitu ya. Nah, kemudian ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, jadi nanti kita akan membahas kombinasi hukum 1 dan hukum 2 termodinamika gitu ya, pada sistem yang komposisinya itu konstan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini nanti ada penurunan persamaan dari entalpi, entropi dalam bentuk equation of state dan juga heat capacity atau kapasitas panas. Dan juga nanti mendiskusikan diagram dan tabel yang digunakan untuk menentukan properti atau sifat yang akan dicari. Nah, kita masuk ke bab subbab
6.1 ya, sebelum nanti kita istirahat. Jadi di sini kita akan membahas tentang fundamental property relation. Jadi hubungan ya, hubungan antara sifat-sifat fundamental ya, nanti dinyatakan dalam suatu persamaan gitu ya, yang nanti bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara sifatnya ini secara jelas. Nah, kita nanti di sini banyak juga menggunakan persamaan-persamaan pada bab yang lalu, maka nanti bisa sambil dilihat-lihat seperti ini ya. Jadi dengan mengacu pada persamaan 26, yaitu suatu persamaan yang menggambarkan gitu ya, hukum satu termodinamika pada sistem tertutup ya dengan n mol dari senyawa gitu, maka dapat ditulis untuk kasusnya adalah reversible proses itu seperti ini. Karena kan kalau bentuk umumnya ya itu adalah DU itu sama dengan Q atau pakai D, DQ plus DW. Nah, ini kalau misalnya prosesnya adalah reversible, maka nanti bentuknya menjadi seperti ini, di mana DNU sama dengan DQ reversible ditambah dengan DW reversible. Ya. Jadi ini mengacu pada hukum satu termodinamika untuk sistem yang tertutup. Ya, kemudian kita juga tahu gitu ya dari persamaan 1, 3 dan 5, 1 gitu ya bahwa yang namanya DW itu sama dengan PDV gitu karena dia reversible maka kita tambahkan reversible sehingga DW reversible itu sama dengan min P DNV. Dan juga kita tahu dari bab 51 yang kemarin tentang entropi bahwa S itu kan sama dengan dq per T gitu ya. Sehingga kalau dibalik dq reversible itu sama dengan T dikalikan dengan DNS. N ini menunjukkan mol dari senyawa ya atau mol dari fluida yang ditinjau. Nah, kalau ketiga persamaan ini ya kita kombinasikan, maka kita akan mendapatkan persamaan DNU itu sama dengan T DNS min P DNV gitu ya, di mana DQ-ref-nya ini diganti T DNS gitu ya, sedangkan DW-ref-nya ini diganti dengan min P DNV. Ini kan jelas ya. Nah, sehingga di sini juga diberi keterangan bahwa U kemudian S dan juga V ini merupakan nilainya itu satuannya dalam molar gitu ya. Sama halnya juga untuk apa namanya energi dalamnya, kemudian ya itu tadi ya U ini adalah energi dalamnya, kemudian S ini adalah entropinya dan V ini adalah volume ya. Nah, ini merupakan suatu termodinamika sederhana dibilangnya gitu ya, primitif ya, properties di mana ada hubungan ya antara PV, TU dan S gitu ya. Jadi di sini itu adalah persamaan sederhana yang menunjukkan hubungan dari fundamental properties ya PVTU dan S gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini artinya adalah si P, T dan V ini ya berkaitan dengan nilai U dan S gitu ya. Kan kalau biasanya kita mengukurnya pakai suhu, tekanan dan volume terkait hubungannya dengan energi dalam dan juga entropi. Nah, kemudian kita lihat ke sini ya. Jadi ini adalah persamaan selanjutnya. Kalau ini kan energi dalam ya. Nah, sama halnya nanti dengan entalpi dan Helmholtz energy dan juga Gibbs energy kita bisa turunkan ya sehingga nanti dapat suatu persamaan yang istilahnya mengandung T, V, dan P gitu ya, suatu equation of state ya, maka nanti kita akan peroleh ya dari persamaannya itu ke sini ya. Jadi multiplication dari persamaan 62 ini ya
diturunkan sehingga nanti akan dihasilkan ini ya, dimana kalau ini tuh diturunkan akan mendapatkan ini. Dan kita masukkan ya substitusi nilai dari DNU ini ya 61 ini dimasukkan ke persamaan ini, nanti bisa disederhanakan ya, di mana nanti PDNV-nya itu dicoret dengan PDNV yang ini kan, sehingga nanti sisanya itu tinggal TDNS min NVDP, sehingga nanti diperoleh bahwa DNH entalpi itu sama dengan TDNS ditambah dengan NVDP. Nah, nanti lakukan hal yang sama untuk yang Helmholtz dan juga untuk yang Gibbs ya. Nah, sehingga nanti gitu ya, nantinya kalau ini kan dalam mol tertentu suatu senyawa, kalau misalnya nanti itu adalah 1 mol gitu ya, nah nanti persamaannya itu adalah ini ya. Di sini udah dikasih keterangan kalau N-nya itu adalah 1 ya, molnya itu 1, maka nanti persamaannya menjadi 68, 610, 69, dan 611. Jadi persamaan ini kalau N-nya ini diganti 1, nilainya akan menjadi ini. Nah, ini itu adalah persamaan-persamaan fundamental properties relation ya. Dan di sini persamaan-persamaan ini gitu ya, ada keterangannya. Nah, persamaan-persamaan ini ya, jadi persamaan 6 dari 61, 65, 66, 67, kemudian 68, 69, 610, 611 ini adalah persamaan yang diturunkan dari fundamental property relation, dan di sini ada keterangannya bahwa persamaan tersebut ini hanya tergantung pada posisi gitu ya, atau keadaan sistemnya. Jadi hanya dihitung keadaan awal dan akhir. Jadi tidak tergantung pada path-nya atau lintasan ya, lintasan dari prosesnya gitu. Sehingga nanti ini bisa diaplikasikan pada proses yang lain gitu ya. Jadi intinya adalah dari sini ya, jadi persamaan ini itu tidak terbatas pada kondisi proses yang reversibel saja gitu ya. Dan maka persamaan-persamaan ini itu dapat digunakan atau dapat diaplikasikan untuk setiap proses tertutup, karena kan tadi dia base-nya kan closed system ya, dari awal mana tadi? Ya, dari closed system ya, base-nya adalah dari closed system, makanya dapat diaplikasikan pada setiap proses tertutup yang berubah gitu ya secara diferensial, ini yang berubah secara diferensial dari keadaan atau kondisi kesetimbangan ya, dari keadaan atau kondisi kesetimbangan ke keadaan lainnya ya, sehingga nanti bisa dicari perubahannya itu dengan menggunakan rumus 61, 65, 66, 67 atau 68, 69, 610 dan 611 tergantung nanti dia mol dari substannya nilainya 1 atau tidak sama dengan 0, maka nanti dicari. Kalau molnya sama dengan 1 bisa pakai persamaan ini, tapi kalau molnya tertentu ya tidak sama dengan 1, nanti bisa pakai rumus yang ini gitu ya, karena di sini ada N-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan menggunakan oh ya, kalau kita lihat di sini, nah ini penting ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa persamaan ini ya, persamaan-persamaan fundamental properties relationship ini menyatakan molar properties ya. Jadi menyatakan molar properties sebagai fungsi dari variabel independen gitu ya. Nah, variabel independennya seperti apa? Nih misalnya U ya. U ini variabel independennya adalah S dan V ya, yang ada di D-nya ini ya. Jadi dia perubahan U terhadap perubahan S dan V. Kayak Helmholtz-nya berarti kalau A ini
fungsi dari variabel independennya itu adalah T dan V. Kemudian kalau entalpi, maka fungsi independen variabelnya adalah S dan P, sedangkan kalau G itu berarti adalah T dan P. Itu ya, nanti ada keterangannya di sini. Nah, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini ya, di mana tadi ini ya, di mana sifat-sifat dari U, A, H, G ini merupakan fungsi dari suatu independen variabel, maka nanti kalau ini diringkas gitu ya, bukan diringkas ya, diekspresikan dengan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kalau bentuk ini kita jabarkan dalam suatu bentuk diferensial matematis lah ya, seperti itu bilangnya. Nah, maka nanti ini kalau misalnya didiferensialkan, ini kan sama aja ya, cuma ini diwakilkan dengan bentuk F sama dengan Fxy gitu ya, sehingga nanti akan kalau didiferensialkan total, maka nanti menjadi seperti ini, di mana df itu sama dengan do f per do x pada y tetap dx dan do f per do y pada x tetap dy gitu ya. Dan ini nanti digantikan nilai do f per do x y tetapnya ini dengan m, kemudian do f per do y-nya ini dengan n ya. Nah, sehingga nanti bisa dibuat persamaan seperti ini, dan nanti kalau diselesaikan gitu ya, nanti akan diperoleh ya bentuk persamaan seperti ini ya. Nah, ini do m ya. Jadi turunan gitu ya. Jadi perubahan M terhadap perubahan Y pada X konstan itu sama dengan perubahan N terhadap perubahan X pada Y konstan gitu ya. Atau kalau secara matematis ngomongnya kan do M per do Y pada X konstan sama dengan do N per do X pada Y konstan ya. Ini hanya bentuk bedanya kan, kalau do itu kan untuk apa namanya, diferensial parsial ya. Nah, sehingga ya nanti ini kan bentuk M, N, dan X-nya ini kita gantikan ya dengan menggunakan fundamental properties dari ini ya, sehingga nanti kalau U ya nanti sama S dan V gitu, maka nanti akan diperoleh hasil seperti ini gitu ya, di mana bisa dilihat ini ya, misalnya DT per do T per do V pada S tetap itu sama dengan negatif do P per do S pada V tetap ya. Kemudian di sini juga do T per do P pada S tetap itu sama dengan do V per do S pada P tetap. Nah, hal yang lain juga seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan persamaan Maxwell atau Maxwell relationship ya. Merupakan persamaan yang diturunkan dari fundamental relation properties ya, yang nanti di istilahnya di mana fundamental properties-nya itu dimasukkan ke dalam persamaan 613, nanti dia akan menghasilkan ini ya. Nah, ini ada prosesnya panjang ya, jadi langsung diturunkan seperti ini bentuknya. Nah, kemudian di sini nih dijelaskan gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa persamaan fundamental relationship ini tidak hanya dapat ya diturunkan menjadi persamaan Maxwell aja gitu, tetapi juga bisa diturunkan menjadi persamaan lain yang juga menunjukkan atau menggambarkan hubungan propertis satu terhadap lainnya. Jadi contohnya kita langsung ke subbab yang kedua, di mana entalpi dan entropi ini nanti sebagai fungsi temperatur dan tekanan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini kita istirahat dulu ya. Nggak apa-apa kan istirahat dulu? Mohon izin 10 menit cukup kan? Diizinkan tidak? Kalau nggak diizinkan saya lanjut. Mau istirahat dulu apa lanjut sampai selesai? Yuk voting.
Ya, kita lanjutkan ya. Ya, jadi kalau penasaran sama hubungan ini gitu ya, kalau masih ada yang penasaran gimana sih Bu itu kok dapat, tadi mau saya nggak terangkan tapi saya coba terangkan ya. Jadi kita kan tahu ya, jadi dari DF itu sama dengan M DX ditambah N DY gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya itu tuh ditulisnya itu adalah, jadi DF itu sama dengan ini disingkat ya, si do F per do X-nya itu jadinya adalah M kemudian X Y DX ini koma ya, ditambah dengan N X Y DY itu. Nah, kemudian pada saat nanti nilai dari delta F-nya ini tidak tergantung pada lintasan gitu ya. Itu jika nanti nilainya itu adalah menjadi ini, di mana bentuk ini itu akan terjadi gitu ya. Jika si delta F-nya itu nanti tidak tergantung pada lintasannya, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, artinya misalnya nih ada bentuk ya, kita tahu DU itu sama dengan TDS min PDV. Nah, sehingga kalau ini itu dibentuknya kan jadi ini, sehingga nanti artinya, maka nanti kalau di sini si DF-nya itu adalah si DU kan, ya kan? Terus si X-nya itu adalah si S dan Y-nya itu adalah si V, ya. Maka nanti persamaan ininya itu akan menjadi do T per, ngikutin ini ya, ngikutin ini pakai kayak gini, do T per do V pada S tetap, jadi atau turunan T terhadap V pada S tetap itu sama dengan do. Ini min ya, kurang minus ya. Min do P per do S pada P tetap. Jadi turunan P terhadap S pada V konstan gitu ya. Jadi kalau nanti dilakukanlah yang sama misalnya nanti pada entalpi ya. Maka nanti hasilnya kalau untuk entalpi ini dulu ya, tadi yang energi dalam DT DV. Nah, ini yang energi dalam gitu ya. Kalau nanti yang untuk entalpi itu kan berarti kalau entalpi itu DH sama dengan U plus PV kan. Berarti kan nanti DH TDS ditambah VDP. Maka nanti bentuknya itu adalah D do T do PS sama dengan do V apa namanya do V per do S pada P tetap gitu ya. Itu jadi misalnya nih yang ini yang entalpi nih gitu ya. Nanti yang lainnya untuk yang Gibbs ini saya tuliskan tapi nanti kalian sendiri yang memasukkan ke dalam bentuk ini ya, bentuk matematikalnya ini. Nah, itu nanti ya yang entalpi itu kan kalau dijabarkan bahwa DH itu sama dengan jadi DH itu sama dengan entalpi T, dijabarin dulu lah ya. Jadi DH itu sama dengan DU ditambah PDV ditambah VDP. Karena kan VP kalau diturunkan jadi PDV ditambah UDP kan. Nah, kemudian dimasukkan hubungan dengan entropinya. DU itu kan TDS min PDV ya. Ini kemudian ditambah dengan PDV plus VDP. Nah, ini kan bisa dicoret sehingga DH itu sama dengan TDS plus VDP. Nah, kalau ini dimasukkan ke persamaan ini ya 613 ya. Ini dimasukkan ke persamaan 613, maka nanti bentuknya itu adalah menjadi do T per
do P pada S tetap sama dengan do V per do S pada P tetap. Nah, kalau yang untuk Helmholtz-nya, nah itu nanti bentuknya itu kalau kalian mau mencoba itu dA itu sama dengan U min TS, ya kan? Awalnya ya, awal persamaannya dulu, kok malah saya simpen. Jadi untuk yang Helmholtz-nya itu penjabarannya itu sebenarnya A itu kan sama dengan U min TS, ya. Nah, kalau kita turunkan pada suatu kondisi yang infinitesimal, maka dA itu sama dengan du min T ds min S dt. Itu kan. Nah, terus du-nya ini kita turunkan tadi ya, dengan hubungan entropinya, maka dA ini sama dengan TDS ya, tadi ya, TDS, kemudian dikurangi PdV min TDS min SDT ya, sehingga ini nanti bisa dicoret, maka nanti dA ini sama dengan min SDT, boleh dibalik ya, atau min PdV min SDT gitu ya. Nanti kalau dirubah akan menjadi seperti ini. Nah, kalau yang Gibbs bagaimana? Nah, kalau yang Gibbs nanti seperti ini ya. Jadi kalau Gibbs itu sendiri kan entalpi dikurangi dengan T dikalikan dengan entropi. Maka nanti diturunkan ya kondisi infinitesimal ya, sehingga nanti menjadi dG itu sama dengan dH min T ds min S dt. Kan gitu ya kalau diturunkan. Nah, kemudian kita tahu bahwa dH itu adalah TDS plus VdP gitu ya. Sehingga nanti dG-nya ini sama dengan T ds plus VdP min T ds min S dt ya. Sehingga nanti ini bisa dicoret. Maka nanti dG ya itu sama dengan VdP min SDT ya. Nah, nanti ini silahkan nanti bentuknya untuk yang Gibbs ini Helmholtz, ini adalah si entropi dan yang ini adalah si entalpi gitu ya. Tuh. Jadi saya ulangi lagi mungkin tadi yang belum join dari awal gitu ya. Jadi pada dasarnya besaran perubahan dari besaran-besaran termodinamika delta S, delta A, delta H, delta G yang merupakan fungsi komposisi ini bisa dihitung ya apabila dengan syarat gitu ya kita tahu nanti atau tersedia lah gitu ya atau tersedia equation of state yaitu hubungan antara tekanan, volume dan temperatur dan juga ada data kapasitas panas yaitu bisa dalam bentuk CP dan CV. Nah, kita lanjut ke kita mau ulang lagi ya. Jadi pada dasarnya fundamental equation relationship-nya tadi itu tidak hanya di digambarkan dalam persamaan Maxwell saja, tetapi juga bisa digambarkan ya saling hubungannya itu dengan persamaan yang lain gitu. Seperti di sini entalpi dan entropi sebagai fungsi tekanan dan temperatur. Nah, dari rumusnya gitu ya tadi bahwa DH itu sama dengan DOH per DOT pada P tetap DT ditambah dengan DOH per DOP T tetap DP. Jadi ini tuh diturunkan dari ini loh ya, dari entalpi ini kan fungsi dari T dan P gitu ya. Entalpi itu fungsinya T dan P. Jadi memang dia bisa antara entropi dan tekanan atau T dan P. Nah, kalau entalpi ini sebagai fungsi dari variabel independennya adalah
T dan P itu kalau diturunkan menjadi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian sama halnya dengan entropi gitu ya. Nah, entropi ini juga fungsi dari T dan P, maka kalau diturunkan gitu nanti akan menjadi persamaan ini yang diturunkan dengan model ini ya. Nah, sehingga kita juga tahu gitu ya dari persamaan 219 yang artinya pada bab 2 yang sudah kita bahas bahwa yang namanya DOH per DOT pada P tetap itu adalah CP. Jadi perubahan entalpi pada temperatur atau kalimatnya enaknya gini ya, perubahan entalpi terhadap temperatur pada tekanan tetap itu adalah pada tekanan tetap adalah CP ya. Dan sehingga nanti persamaan 69 ini ya DHT-DSP-DP itu nanti akan menjadi seperti ini. Jadi DOH per DOT P konstan sama dengan T DOS per DOT P konstan. Di sini T jadi perubahan terhadap T pada P konstan ya. Cara bacanya seperti itu. Nah, perlu di ini dari mana enggak ini? Pada bingung ya. Jadi nanti emang yang chapter apa ya edisi 8 ini dia ngeringkes ya. Tapi kalau kalian baca pada chapter-chapter sebelumnya itu dijabarkan jadi rumusnya. Jadi rumus ini itu sebenarnya diturunkan dari persamaan ini ya. Jadi kita tahu bahwa entalpi itu ya, itu kan tadi TDS ya, TDS ya dari yang saya turunkan yang di awal ini ya. Jadi entalpi itu kan U ditambah dengan PV ya. Kalau diturunkan jadi DU ditambah dengan VDV ditambah VDP ya. Kemudian nanti dicoret-coret U-nya ini diganti terhadap fungsi entropinya. Nah, nanti akan diperoleh ini yang terakhir ya, TDS ditambah dengan VDP. Nah, ini kita bagi gitu ya dengan DT. Jadi sehingga nanti akan diperoleh suatu persamaan perubahan entalpi terhadap temperatur pada tekanan tetap ya. Kalau tekanannya tetap berarti nanti dP-nya kan sama dengan 0. Sehingga nanti persamaan yang tersisa itu adalah 2 per DOT ya karena dia bentuknya parsial pada tekanan tetap sama dengan T ini tekanan ya temperatur do S per do T pada P tetap. Nah, itu ya rumusnya. Jadi rumus ini tuh dari rumus ini gitu. Nah, nanti kita akan menghubungkan semua persamaan ini gitu ya. Dan sama halnya juga nanti untuk entropi gitu ya. Jadi kemarin memang tidak diajarkan pada bab 2, tapi kalau nanti kalian lihat di bab 2 itu akan ditemukan ya. Jadi bahwasanya entropi perubahan entropi terhadap temperatur pada tekanan tetap itu nilainya sama dengan CP per T ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Dan berdasarkan tadi equation 617 nah ini ya dari Maxwell itu diperoleh persamaan ini ya, di mana do S per do P itu sama dengan min do V per do T P. Nah nanti kemudian kalau di apa ya istilahnya nah, sehingga nanti digabungkan gitu ya, hubungan antara perubahan entalpi terhadap entropinya itu akan membentuk persamaan ini ya. Jadi perubahan terhadap temperatur pada mohon maaf, perubahan entalpi terhadap tekanan pada temperatur tetap. Sehingga nanti DOH per DOP pada T konstan sama dengan T DOS per DOP pada T konstan. Nah, plus V. Nah, ini tuh juga rumusnya ini ya, ada penjabarannya gitu ya, dari yang hubungan antara entalpi dengan
perubahan entalpi dengan perubahan entropi ya. Jadi yang mengacu pada tadi persamaan DH itu sama dengan T ds ditambah dengan V dp. Kemudian kalau ini karena kan kita mau lihat dia terhadap perubahan tekanan ya, sehingga ini dibagi dengan dp gitu, maka nanti akan diperoleh ya pada T konstan ya, sehingga kalau T konstan kan ya berarti ini nggak ada yang nol karena di sini T-nya kan merupakan konstanta ya, suatu angka lah misalnya. Nanti persamaannya menjadi DOH per DOP pada T konstan itu sama dengan T DOS per DOP pada T konstan temperatur ya, itu sama ditambah dengan V DOP per DOP gitu kan. Nah, ini kan nilainya sama dengan 1 ya, bisa dicoret lah, sehingga nanti persamaannya akan menjadi yang ini. Jadi ini ya, kemudian nanti kalau digabungkan gitu ya, ini digabungkan nanti akan ketemu persamaan 6,20 gitu ya. Di mana di sini ada yang diganti ya, di mana si do S per do PT ini sama dengan min do V per do TP. Nah, berarti kan ini yang diganti ya, do S per do T-nya, sehingga nanti di sini min T do S min T do V per do TP kalikan T kan gitu ya. Atau tadi udah sebut ya T-nya ya, mohon maaf. Lagi ngehack ini, lagi nge-lag. Nah, di sini dari 6,19 kalau dimasukkan ke persamaan ini ya, penjabarannya berarti kan DOH per DOP pada T konstan itu sama dengan T, kemudian kita ganti di sini menjadi min do V per do T pada P konstan ditambah dengan V. Nah, ini kan kalau di istilahnya negatifnya dikeluarkan kan akan menjadi seperti ini ya. Jadi yang positif yang di depan, sehingga V dikurangi dengan min T do V per do T pada P konstan gitu. Nah, kemudian kita masukkan gitu ya. Jadi ini nanti persamaannya ini ya, itu tuh dari yang DH ada nggak ya di sini? Nah, ini ya, jadi nanti persamaan ini kalau dimasukkan ke persamaan yang ini gitu ya, nanti akan dihasilkan persamaan yang ini ya. Kita lihat bahwa di sini DH itu sama dengan DOH per DOT P dt gitu ya. Nah, berarti yang dimasukkan dulu yang ada dulu yang DOH per DOTP, berarti CP ya kan. Kemudian kalau yang DOH per DOPT itu berarti yang tadi ya. Yang ini ya. Yang ini. Ya kan? Yang ini ya, dari persamaan ini nilai DOH per DOTP-nya diganti dengan persamaan 2,19 CP, sehingga nanti di sini CP dt. Nah, kemudian DOH per DOP pada T konstan itu diganti yang ini ya, sehingga nanti akan didapat tadi dari persamaan yang di atas menjadi seperti ini ya, persamaan 6,21. Nah, nanti lakukan hal yang sama untuk DS-nya ya, atau perubahan entropinya. Ya, jadi di sini kita bisa tahu ya bagaimana perubahan entalpi dan entropi ini sebagai fungsi dari temperatur, kemudian volume dan tekanan, gitu ya. Nah, di sini kan semua istilahnya, semua besaran-besaran ini bisa diukur ya. Seperti tadi yang pernyataan di awal ini, bahwasanya perubahan entalpi, perubahan entropi, kemudian Helmholtz free energy dan juga Gibbs free energy ini kita bisa hitung asalkan nanti ada equation of state, PVT, dan juga ada nilai dari heat capacity atau data dari heat capacity-nya ya. Nah, itu dia, sehingga nanti kita bisa menghitung perubahan entalpi dan entropi ya dengan menggunakan ya ini data-data yang bisa dicari atau diukur ya. Oke. Nah, persamaan ini ya, persamaan ini itu
perubahan entalpi dan entropi yang digunakan, ya dicatat ya, digunakan pada kondisi-kondisi yang mendekati kritis. Artinya dia tidak dapat digunakan untuk kondisi ideal ya. Jadi dia hanya bisa digunakan, jadi dia ini digunakan untuk kondisi-kondisi kritis di mana tekanannya itu tekanan yang tinggi. Karena kalau tekanannya ideal itu kan yang mendekati nol atau kecil ya. Nah, persamaan ini itu nanti digunakan untuk apa namanya kondisi-kondisi yang mendekati kritis ya. Artinya tekanan-tekanan yang tinggi. Nah, yang sebelah kanan ini ya, yang sebelah kanan ini itu nantinya itu sebagai pengoreksi ya dari perubahan tekanan dan perubahan volume ya kan, karena kan kalau ada perubahan tekanan otomatis volumenya berubah ya. Nah, di sini untuk senyawa yang komposisinya itu atau untuk fluida ya yang komposisinya itu adalah konstan. Nah, ingat persamaan 622 ini digunakan untuk yang kondisinya itu tidak ideal atau yang mendekati titik kritis atau dicirikan dengan tekanannya yang tinggi. Nah, kalau misalnya nanti yang kondisinya ideal itu nanti akan ada lagi sendiri ya. Oleh karena itu nanti di sini juga akan diturunkan persamaan dari keadaan ideal. Sebentar mohon izin mengecas. Ya, kita lanjutkan ya untuk gas ideal. Jadi kita tahu ya kalau yang namanya gas ideal kemarin kan PVIG itu sama dengan RT ya, sehingga nanti kita misalnya kita turunkan gitu ya terhadap temperatur, maka nanti berubahnya menjadi dovig per T pada P konstan ya sama dengan R per P. Jadi ini adalah perubahan volume gas ideal terhadap temperatur pada tekanan konstan ya, bacanya kayak gitu. Nah, sama dengan itu R per P. Tuh, nanti kalau kita substitusikan persamaan ini di persamaan 621 622 di sini ya. Nah, maka nanti kita bisa ini ya dvig per dtp-nya ya, kita akan memperoleh persamaan ini ya, sehingga nanti DHIG sama dengan CPIG dt, dan juga yang untuk entropi DSIG itu sama dengan CPIG dt per T min R dp per P gitu ya. Nah, pada dasarnya nanti untuk yang gas ideal gitu ya, yang gas ideal ini kan ada dp di sini ya. Nah, karena gas ideal itu tekanannya mendekati nol, maka nanti nilai yang di sebelah kanan ini itu akan menjadi nol, sehingga tadi persamaannya yang tersisa adalah persamaan ini aja ya. Jadi CPIG dt sama dengan ya untuk entalpi, dan CPIG dt per T min RdP per P untuk perubahan entropinya gitu. Nah, kemudian alternatif untuk cairan ya, di mana kita tuh tahu ya bahwa sebenarnya kan cairan-cairan maksudnya di sini kalau cairan itu kan umumnya incompressible ya, tapi nanti di sini itu untuk cairan ketika nanti kondisinya itu mendekati titik kritis gitu ya. Nah, kalau eh, jauh dari titik kritis, ya maka nanti dia dihitungnya menggunakan kondisi yang ideal. Tapi ketika nanti dia ini kondisinya mendekati titik kritis yang dicirikan dengan tekanannya yang tinggi, maka nanti akan dikoreksi gitu ya dengan menggunakan beta ya, dengan menggunakan beta yang kemarin sudah kita pelajari dan sudah kita pelajari pada bab 3 ya. Nah, sebagai catatan bahwa beta ini nanti untuk
untuk tekanan yang mendekati kritis ini tidak bisa diabaikan gitu ya. Nah, sehingga harus dihitung. Kemudian meskipun pada dasarnya fluida yang cair itu kan secara ideal dia incompressible ya kalau liquid ya kan. Nah, tapi itu kalau tekanannya rendah gitu. Tapi kalau tekanannya tinggi kan asumsinya ada perubahan volume ya, sehingga nanti betanya ini tidak bisa diabaikan, maka harus dihitung dengan menggunakan ini gitu. Nah, di mana di sini do S per do PT itu sama dengan min beta V ya, dan juga do H per do P itu sama dengan min 1 min beta T dikalikan dengan V itu. Nah, nanti kemudian di sini juga ada keterangan ya dengan menggantikan do V per do T P konstan ya ke persamaan 621 dan 622 dengan beta V, maka nanti akan diperoleh persamaan DH itu sama dengan CP/dt 1 min beta T V dP, dan untuk DS itu sama dengan CP/dt per T min BV dP ya. Nah, di sini nanti ini digunakan ya untuk perubahan entalpi dan juga perubahan entropi pada liquids ya yang tekanannya tinggi atau mendekati titik kritis gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa beta dan P ini merupakan fungsi yang lemah terhadap tekanan gitu ya. Karena memang sesungguhnya itu untuk cairan ya. Ini jangan sampai ketinggalan ya untuk cairan. Karena sesungguhnya kan tadi seperti saya bilang bahwa cairan itu kan incompressible fluida gitu. Tapi ya ketika kondisinya itu mendekati titik kritis, maka nilai betanya itu patut untuk diperhitungkan ya. Nah, kita lanjut ke internal energi. Kalau tadi entropi dan entalpi. Nah, sekarang U ya. U sebagai fungsi dari tekanan ya. Nanti kalau misalnya ini ada contoh soalnya tapi tidak akan saya terangkan, nanti bisa di apa ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, seperti tadi ya di awal ya, kalau U itu kan H min PV, kalau di diferensialkan gitu ya terhadap perubahan P pada T temperatur tetap, maka nanti akan diperoleh seperti ini persamaannya gitu. Nah, kemudian menurut persamaan 620 620. Nah, 620. Nah, ini ya DH itu sama dengan do H per do P pada T konstan sama dengan P min T do V per do T P konstan ya. Nah, tadi 1920 V-nya yang diganti ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh ini ya, sehingga do U per do P T sama dengan min T do V per do T P konstan dikurangi P do V per do P T konstan gitu ya, sehingga nanti alternatif yang dihasilkan dari penurunan yang di sebelah kanannya ini ya, yang di replace ya dengan BV, maka dan KV kappa ya akan diperoleh persamaan 629. Nah, sehingga nanti DU atau perubahan entropi terhadap tekanan pada temperatur konstan itu sama dengan min beta T ditambah dengan kappa P ya, dijumlahkan baru dikalikan dengan P, atau
Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ya, jadi kalau yang ini tadi untuk menghitung entalpi, ini entropi, yang ini adalah untuk yang energi dalam, gitu ya. Nah, sehingga kan bisa dilihat ya, jadi perubahan entalpi itu sebagai fungsi CP, kemudian perubahan T dan P, di sini ada nilai V, T, dan beta, kemudian yang S juga, di sini ada equation of state-nya dan juga ada CP-nya, hal yang sama untuk DU per, kok DU ya, DU per DP pada T konstan, itu akan seperti ini bentuknya ya. Nah, nanti untuk contoh soalnya ini bisa dibaca sendiri ya, ini sudah sangat jelas ya, dia sudah mengarahkan dan digambarkan partnya dari 1 bar dinaikkan suhunya ya pada tekanan tetap ya, baru nanti habis itu dinaikkan tekanannya dari 1 bar menjadi 1000 bar. Nah, ini dia kan cairan ya, ini ya liquid water kan ya, dia cairan, tetapi kita harus tetap memasukkan nilai istilahnya betanya ini sebagai faktor koreksi gitu ya, karena tekanannya sangat tinggi yaitu 1000 bar yang mendekati kritis yang tidak bisa diabaikan. Tetapi nanti kalau kalian lihat kesimpulannya, meskipun ya, jadi di sini kita lihat bahwa efek dari perubahan temperatur yang hampir mencapai 1000 bar ini terhadap entalpi dan entropi dari cairan ya, dari air dalam fase cair ini lebih sedikit dibandingkan dari efek perubahan temperatur ya, meskipun hanya 25 derajat Celcius. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa perubahan temperatur itu nilainya segini terhadap perubahan entalpi ya. Kemudian kalau perubahan tekanan ini adalah yang ini. Kemudian kalau yang entropi ini lebih kecil lagi, di mana kalau yang ini efek terhadap perubahan temperatur dan yang ini adalah efek terhadap perubahan tekanan. Nah, ini cuma 0,95. Tetapi kalau tetap harus diperhitungkan gitu ya, karena pada perhitungan entalpi dia nilainya juga cukup besar ya, 1517 joule ya. Cuma kalau dibandingkan antara temperatur dengan tekanan gitu ya, efeknya itu lebih besar yang efek temperatur, terutama untuk yang besaran entalpi dan entropi. Nah, kemudian bagaimana kalau internal energi dan entropi sebagai fungsi dari temperatur dan volume gitu ya. Kalau tadi itu kan temperatur dan tekanan, ya kan? Nanti bisa dilihat di persamaannya deh ya. Kalau tadi ini fungsi temperatur dan tekanan, kalau yang sekarang itu adalah fungsi dari tekanan lagi, temperatur dan volume gitu ya. Jadi kalau uh, menggunakan tadi ya, jadi di mana si U ini fungsi dari independen variabelnya T dengan V ya, kalau diturunkan akan menjadi seperti ini. Sama halnya juga dengan yang entropi ya, di mana dia fungsi independen variabelnya adalah T dengan V, nanti akan menjadi seperti ini turunannya. Nah, kemudian nanti mengikuti persamaan 68 tadi ya, yang persamaan ditarik lagi lah nanti ke belakang, sehingga nanti bisa dirubah ya, jadi persamaan ini bentuknya menjadi persamaan ini, hal yang sama juga ini ya, jadi nanti akan menjadi persamaan yang ini. Nah, dari kombinasi persamaan 2, 15 ya, dan juga 6, 16 nanti akan diturunkan persamaan yang ini, ya. Kalau dilihat di 215 itu rumusnya itu adalah CV itu sama dengan do U per do T pada V konstan gitu ya. Nah, kita tahu si do U per do T ini itu sama dengan T do S per do T ya pada V konstan, sehingga nanti otomatis ya do S per do T itu pada V konstan itu sama dengan CV per
T. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ya ini udah jelas ya. Ini kan dari sini tadi. Nah, terus nanti apabila persamaan ini gitu ya diturunkan ya ke pokoknya persamaan 6 6 lagi 2 15 6 31 6 30 kemudian 6 16 gitu ya. Nanti digabung ya, diturunkan akan ketemu nilai ini gitu ya. Jadi mana tadi? Nah, ini ya, jadi DU itu sama dengan DU per DOTV DT ditambah dengan DU per DOV T DV ya. Nah, yang DU per DTV ini, DU per DOTV ini ya, itu nanti digantikan dengan yang CV per T ini ya, yang ini tadi ya. Nanti di utak-atik ya, sehingga nanti dapat CVDT gitu ya. Kemudian yang DOU per DOV T-nya itu nanti diganti dengan yang T DP DV ya, kemudian dikurangi dengan P ya ini ya. T DP DT dikurangi yang P sehingga nanti pokoknya ini masuk ke sini ya, nanti akan ketemu ini. Hal yang sama juga yang DS ya, DS ini ya nanti ininya itu diganti, dicari di sini yang sama mana DS DTV, oh berarti ini diganti dengan ini. Kemudian DS DVT itu berarti yang mana? Cari ada nggak yang DS DTV T ini ya. Nah, ini nanti dibalik posisinya ya. Pokoknya dimasukkan sehingga nanti akan didapat ini ya. Kalau diselesaikan, pokoknya hasil penurunannya itu semuanya disubstitusi, ya nanti akan didapat persamaan 632 dan 633. Ini merupakan persamaan umum ya, entalpi, perubahan entropi, dan juga perubahan energi dalam pada fluida homogen dengan komposisi yang konstan ya terhadap temperatur dan volume gitu ya. Jadi perubahan kalau yang di atas ini berarti perubahan energi dalam ya pada fluida homogen dengan komposisi konstan terhadap tekanan dan volume ya. Sama juga dengan entropi yang di sini. Jadi perubahan entropi pada fluida homogen dengan komposisi yang konstan terhadap temperatur dan volume ya, yang dilihat yang DT, DV, DT, DV-nya ini. Nah, sama halnya nanti ya. Jadi kesimpulannya untuk kedua besaran ini itu merupakan perubahan ya sebagai persamaan dasar hubungan dari perubahan entalpi lagi entropi dan energi dalam terhadap independen variabelnya yaitu temperatur dan volume. Ya, nanti ada lagi nanti untuk perubahan posisi pada konstan volume, maka nanti do P per do TV-nya ini digantikan dengan beta per kappa. Nah, nanti do P do T-nya ini diganti dengan beta per kappa, maka nanti akan diturunkan ya, sehingga didapat persamaan 635 dan 636 ya. Jadi persamaan ini kita tahu ya tadi beta dan kappa itu untuk fluida incompressible yang tekanannya tinggi atau mendekati titik kritis ya. Jadi nanti dilihat lagi yang keterangannya yang beta kappa tadi. Di ini ideal case ya. Nah ini ya, karena kan tadi ini penggunaannya untuk liquid ya, liquid yang mendekati critical point ya. Sama halnya juga dengan ini ya. Ini perubahan US tapi dia independent variabelnya adalah V dan T. Nah, tapi ini untuk yang incompressible dan tekanannya tinggi ya. Jadi digunakan ini. Nah, nanti tergantung sih ya, yang dilihat ya, dia itu USH-nya atau entalpi, energi dalam dan entropinya itu
perubahannya terhadap apa gitu ya. Kalau terhadap tekanan dan temperatur digunakan yang tadi yang sebelum ini. Kalau misalnya terhadap tekanan dan volume, temperatur dan volume, maka nanti menggunakan yang ini. Nah, ini oh ya ini kalau tadi itu energi dalam, entalpi dan entropi. Nah, kalau yang ini sekarang adalah free Gibbs ya atau energi Gibbs-nya. Nah, kita tahu kalau energi Gibbs itu adalah fungsi dari uh, independent variabelnya adalah T dan P. Dan tadi seperti yang sudah saya tulis di depan ya bahwa DG itu sama dengan PdP min SDT ya. Kemudian nah nanti mengikuti matematikal identitas matematikal gitu ya. Jadi nanti istilahnya ya dari sini dianalogikan dengan menggunakan identitas matematikal gitu ya. Nanti akan diperoleh ya diturunkan dapat persamaan 637. Nanti dapat D G per RT ini sama dengan VRT DP min H per RT kuadrat DT gitu ya. Nah, nanti uh, nah keuntungan dari persamaan ini ya ditulis di sini keuntungan dari persamaan ini adalah semuanya tuh dimensionless ya tidak berdimensi. Nah kemudian G per RT itu nanti sebagai fungsi T dan P ya nanti itu juga bisa diturunkan sehingga nanti didapat persamaan 638 dan 639 ya di mana V per RT ini cuma diganti posisinya aja ya. Jadi V per RT sama dengan do GRT per dP gitu ya pada temperatur konstan dan yang untuk entalpi H per RT ini sama dengan min T dikalikan dengan do G per RT per do T pada P konstan. Nah, di sini itu menyatakan bagaimana G per RT ini sebagai fungsi dari temperatur dan juga tekanan. Ya. Dan nanti itu bisa ditulis ya menjadi persamaan yang di bagian bawahnya itu nanti hubungan antara entropi, entalpi, dan Gibbs ya. Kemudian energi dalam, apa namanya, entalpi dan PV ya per RT. Kalau S itu ada TS-nya ya, kalau dibuka lagi ya, diturut lagi persamaannya, karena S itu kan ST gitu ya, kalau dibagi dengan RT dia T-nya hilang, jadinya S per R. Kalau yang lainnya ini ada RT-nya ya. Nah, ini persamaan merupakan persamaan-persamaan yang terkait dengan Gibbs ya, energi Gibbs ya. Yang ini sih sebenarnya yang persamaan terkait dengan energi Gibbs J per RT sebagai fungsi T dan P. Kemudian yang terakhir ya kayaknya ya 6 ya 62 ya untuk residual properties. Oh nanti masih ada yang ini deng ya yang Z itu ya. Oh, berarti belum. Kita lanjut ke yang residual properties. Maksudnya dengan residual ini itu adalah selisih antara ya kalau dibaca di sini selisih antara aktual dengan ideal ya. Jadi kalau misalnya Gibbs residual maka berarti selisih antara aktual jadi energi Gibbs aktual dikurangi dengan energi Gibbs pada gas ideal seperti itu. Jadi kalau berarti dituliskannya JR itu sama dengan J min JIG. Nah, hal yang sama untuk volume. Maka volume residual itu sama dengan volume aktual dikurangi dengan volume gas idealnya. Nah, kita tahu kalau yang volume gas ideal kan kalau PV sama dengan RT ya, kalau molnya 1. Nah, kalau V berarti kan RT per P, sehingga nanti VIG-nya ini bisa di-replace dengan menggunakan RT per P. Maka nanti V residualnya itu sama dengan V min RT per P. Ya. Nah, kemudian hubungannya dengan
kompresibilitas faktor gitu ya, untuk yang gas non ideal itu kan ada compressibility faktornya ya, Z ya. Sehingga nanti kita bisa masukkan gitu ya, di mana kalau dia itu non ideal, maka nanti V itu sama dengan ZRT per P. Maka nanti kalau ini digantikan ke sini gitu ya. Yang ini berarti kan bukan gas ideal ya, digantikan dengan ZRT per P, maka nanti akan diperoleh persamaan V residual itu sama dengan RT per P dikalikan dengan Z min 1. Nah, nanti secara umum gitu ya, maka untuk residual gitu ya, itu bisa dituliskan MR, jadi ini bentuk persamaan umumnya ya, MR itu sama dengan, atau M residual itu sama dengan M aktual dikurangi dengan M dari idealnya, ideal gasnya atau gas idealnya. Nanti kalau misalnya bentuknya itu adalah entalpi, ya nanti berarti tinggal apa H atau entalpi residual itu sama dengan H aktual dikurangi dengan H gas ideal. Kalau nanti dia misalnya entropi ya berarti S residual itu sama dengan S aktual dikurangi dengan S gas ideal gitu. U ya misalnya ada di dalam ya berarti nanti U residual itu sama dengan U aktual dikurangi dengan U gas ideal ya. Nah, seperti ini kalau dibalik gitu ya. Ini sudah ada keterangannya sih nanti bahwa M dan MIG ini, M ini mewakili kondisi aktual gitu, IG-nya ini MIG mewakili kondisi pada gas ideal ya pada temperatur dan tekanan yang sama. Sedangkan nilai M-nya ini mengacu pada besaran-besaran ekstensi termodinamika seperti V, U, H, S, dan G. Nanti seperti tadi bisa diganti-ganti. Nah, ini hanya bentuknya dirubah ya. Kalau ini kan M residual sama dengan, nah kalau yang ini M aktual sama dengan M gas ideal ditambah dengan M residual. Ini hanya bentuk yang dibolak-balik saja gitu ya. Nah, tadi mengacu pada persamaan 37. Nah, ini sehingga nanti kalau dibuat ya menjadi untuk gas ideal, maka nanti DGIG per RT ini sama dengan VIG per RT, DP min HIG per RT kuadrat DT. Nah, kalau misalnya residual, sehingga nanti DGR ini ya, R ini yang superskripnya ya, ini menunjukkan dia residual, kalau IG menunjukkan gas ideal, sehingga nanti akan diperoleh persamaannya DGR per RT sama dengan VR per RT DP min HR per RT kuadrat ya. Nah, persamaan ini itu merupakan fundamental hubungan ya, relation dari fundamental residual properties yang diaplikasikan untuk fluida dengan komposisi yang konstan. Gitu. Kalau misalnya komposisinya berubah ya nggak bisa pakai ini ya. Nah, ini sama ya, seperti yang persamaan yang di atas tadi, yang ini ya. Cuma tinggal ditambahin residualnya aja. Nah, kemudian kita bisa menyatakan residual Gibbs-nya itu sebagai persamaan DGR per RT ini sama dengan VR per RT DP. Gitu ya. Nah, ini kalau diintegralkan gitu ya, nanti akan dan juga nanti dipengaruhi oleh Z compressibility faktornya, maka akan menjadi ini ya, persamaannya loncat ke sini. Jadi GR per RT itu sama dengan J ditambah integral dari 0 sampai P Z min 1 dP per P pada konstan temperatur. Jadi persamaan ini itu ini nanti kalau misalnya ininya sama dengan 0 ya diabaikan ya, sehingga nanti JR per RT itu sama dengan, nah JR per RT,
Nah, ini ya. Jadi dari sini ya langsung ke sini ya. JR per RT sama dengan integral 0P Z-1 dP per P pada konstan temperatur. Nah, ini itu adalah suatu persamaan ya yang menyatakan hubungan Gibbs residual dan juga faktor kompresibilitas ya pada P konstan ya. Kemudian nanti yang untuk entalpi ini yang persamaan 646 dan yang untuk entropi ini yang 648 gitu ya. Nah, ini penurunannya nanti di orek-orek sendiri gitu ya. Tapi karena panjang ya nanti ini intinya ini yang di kotak-kotak ini. Jadi menunjukkan kalau yang ini berarti yang entalpi ini terhadap hubungan entalpi residual gitu ya dan faktor kompresibilitas pada konstan temperatur. Sama halnya juga yang entropi juga seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau entropi ini itu diperoleh dari rumus ini ya, dari rumus ini nanti di apa nilai R per RT-nya itu disubstitusi pakai 646 dan GR per RT-nya itu disubstitusi pakai persamaan 645 yang atau pakai ini ya, yang 649 sehingga nanti diperoleh yang ini. Nah, dari rumus yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah entalpi dan entropi dari residual properties ya. Jadi di sini bahwa HIG itu sama dengan H0IG ditambah dengan integral T0 sampai dengan T CPIG DT. Jadi ini kan HIG-nya itu sama dengan entalpi mula-mula gitu ya, ditambah dengan entalpi karena perubahan temperatur kalau misalnya ya, dikatakan sebagai panas sensibel ya kan. Nah, kemudian untuk yang entropi ya itu berarti adalah jadi ini katakanlah untuk menghitung entalpi dari kondisi 0 ya, mula-mula sampai dengan kondisi akhir, di mana kondisi mula-mulanya itu T0, P0, kondisi akhirnya itu adalah T dan P. Nah, sehingga nanti entalpinya itu ya untuk gas idealnya itu adalah HIG sama dengan entalpi mula-mula gas ideal ditambah dengan entalpi akibat perubahan temperatur dari T0 ke T yang menggunakan rumus CPIGDT. Sama halnya untuk yang entropi. Nah, entropi ini juga iya, di mana entropi dari mula-mula ke akhir itu sama dengan entropi mula-mula ditambah dengan entropi akibat perubahan temperatur yang dirumuskan dengan integral T0T CPIGDT per T min R ln P per P0 ya. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung entalpi gas idealnya, maka kita bisa menghitung entalpi aktualnya, di mana entalpi aktual itu sama dengan entalpi gas ideal ditambah dengan entalpi residual. Hal yang sama untuk entropinya, ya. Entropi aktual itu sama dengan entropi gas ideal ditambah dengan entropi residual. Nah, ini mengacu pada persamaan awal tadi ya, yang ini ya. Ini cuma tinggal dirubah posisinya aja, kemudian kita masukkan besaran-besaran termodinamikanya, gitu kan. Nah, kemudian nanti untuk menghitung integral CP/dt ya, untuk entropi dan yang untuk entalpi ini nanti sudah dirumuskan oleh Van Ness pada edisi 8 ini nanti dibuka lagi kemarin ya yang di bab 5 ya dan di bab 4 kalau bab 5 ini yang menghitung entropi kan sudah dirumuskan menghitung CPS-nya ya. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Salah. Jadi gini, untuk persamaan 650 651 ini nanti menggunakan apendis C kemarin ya. Nanti dilihat berapa nilai A, B, C, D-nya sesuai dengan fluidanya gitu ya. Nanti diintegralkan
Ya, kalau yang ini itu kan yang sudah computation ya, ya sudah dirumuskan menggunakan suatu software kayaknya MATLAB gitu ya. Nah, kalau kalian nanti manual ya menggunakan eh, apa namanya tabel atau appendix C itu ya, dimasukkan nilainya A B C D-nya gitu ya, kemudian diintegralkan. Nah, perhitungan H dan S aktual ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan CP rata-rata ya, CP min, di mana nanti CP min-nya ini rumusnya itu gitu ya, rumusnya itu nanti sudah dirumuskan oleh si Vanes gitu ya. Untuk CPIG yang untuk entalpi ini nanti lihat di persamaan 41, sedangkan kalau yang CPIGS-nya ini di persamaan 55 ya, dilihat babnya ya. Nah, jangan sampai salah ya, karena kalau yang CPS ini kan ada lennya ya, per T ya. Kemudian kalau yang CPH kan nggak ada, jadi nanti akan berbeda ya, gitu. Hati-hati ya, kalau di sini kan integral CP/dt kalau dibuka jadi menggunakan CP rata-rata menjadi CP delta T sama ya. Kemudian kalau di sini itu juga nanti di sini kan dia seperti ya, jadi lente 0 ya. Jadi T0 sampai dengan T. Jadinya nanti len T dikurangi dengan len T0 ya. Jadi len T per T0 gitu ya kalau dibuka integralnya. Pasti kalian sudah lebih paham ya. Nah, ini untuk contoh soalnya gitu ya. Oh iya, ini belum ya. Jadi sebagai catatan, jadi 650 dan 652 ini adalah untuk menghitung entropi aktual ya. Kemudian 651 dan 653 itu untuk mohon maaf. 650 dan 652 itu untuk menghitung entalpi aktual. Tapi kalau 651 dan 653 itu untuk menghitung entropi aktual gitu. Nanti untuk contoh soalnya bisa dilihat di 63 ya. Silakan dipelajari sendiri. Kayaknya masih ada lagi ya. Nah, oke. Jadi kalau yang tadi ya, ini nanti kita yang 63 ini residual properties dari virial equation of state ya. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang EOS ya. Di bab 3 ya, EOS. Nah, kalau yang di atas tadi biasanya Z-nya tuh diketahui ya. Ada suatu angka lah ya, suatu nominal, suatu bilangan. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada, otomatis kita harus menggunakan EOS ya, equation of state. Kalau ini yang pertama adalah yang virial. Nanti coba dilihat lagi ya, yang virial itu yang mana ya di bab 3. Nah, pertama ini akan melihat ya, jadi melihat atau menggunakan, jadi mengukur residual properties dengan menggunakan virial EOS yang two terms ya, jadi yang dua term ya. Di sini nanti akan diperoleh sehingga G residual itu per RT sama dengan BP per RT. Nah, ini kan B-nya itu kan dari EOS ya. Hal yang sama nanti untuk si apa namanya entalpi dan juga entropi, nanti persamaannya adalah 655 untuk entalpi dan 656 untuk entropi ya, di mana di sini entalpi residual per RT sama dengan T per R dikalikan dengan B per T min dB per dt ya, sedangkan untuk yang entropi S residual sama dengan per R itu sama dengan min P per R dB per dt ya. Nah, ini merupakan persamaan virial yang paling sederhana ya, karena dia menggunakan tutem aja ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah di sini ada nilai B dan dB per dt gitu ya, sehingga nanti kita akan ubah gitu ya kalau menggunakan yang ini ya, menggunakan molar density atau simbolnya adalah rho di sini ya, di mana
awalnya itu kan PV sama dengan ZRT. Nah, kalau digunakan molar density menjadi P itu sama dengan Z rho RT ya, di mana V-nya ini diganti ya dengan rho-nya di sini. Karena V ini kan seper-rho ya, jadi rho-nya naik ke kanan. Sehingga nanti penurunan persamaan yang ini ya 5657 ini ya pada T konstan diperoleh dP sama dengan RT Z d rho plus rho dz gitu ya pada konstan temperatur. Nah, kalau ini nanti dibagi dengan persamaan 657 ya, jadi ini dibagi dengan ini nanti akan didapat persamaan yang ini ya. Jadi nanti silakan dicoba sendiri ya. Ini dibagi ini akan dapat ini ya. Kemudian disubstitusi nanti nilai dP per P-nya dengan menggunakan persamaan 649 maka akan diperoleh persamaan 658 ya. Nah, pada integral ini dievaluasi pada tekanan pada temperatur konstan gitu ya. Dan diperhatikan juga bahwa ketika P-nya mendekati 0, maka nanti densitas molar density-nya juga akan mendekati 0 ya. Nah, kemudian nanti di sini ya menyelesaikan persamaan 642 dengan menggunakan final term dan substitusi VR dengan menggunakan 640, maka nanti akan diperoleh H residualnya per RT kuadrat DT itu sama dengan Z min 1 dP per P min D J residual per RT ya. Nah, ini untuk yang entalpi ya, tapi ini masih bisa diturunkan lagi sini ya. Sehingga nanti kalau diturunkan, maka nanti untuk entalpi ya itu adalah yang ini di mana H residual per RT ini sama dengan min T integral 0 sampai dengan rho do Z per do T pada rho konstan D rho per rho ditambah dengan Z min 1. Sedangkan untuk yang entropi, ya residual entropi itu yang persamaan 660 ya. Kemudian ini yang two term ya, artinya yang dua term virial. Nanti yang di bawahnya yang 3 term virial itu pakai ini ya, pakai Z min satunya itu sama dengan B rho ditambah dengan C rho kuadrat ya, sehingga nanti Z-nya min satunya diganti, maka nanti ini bisa dilihat di persamaan 338 ya ini. Nah, substitusi 658 ke 660 gitu ya, maka akan diperoleh persamaan ya G residual per RT sama dengan 2B rho ditambah 3 per 2 C rho kuadrat Midland Z gitu ya. Nah, kemudian hal yang sama untuk entalpi dan yang entropi ini seperti ini. Nah, bedanya kalau ini tadi menggunakan three-term virial equation, kalau yang ini dan ini menggunakan two-term equation virial equation ya. Ini yang sederhana, ini menggunakan 3 term ya, 3 suku ya, seperti itu. Nah, sepertinya ya, tapi saya juga tidak menjamin. Kayaknya nggak masuk ke UTS ya, tapi dipahamin aja. Karena nanti kalau yang mau lanjut S2, yang ngutek-ngutek ini lagi ya. Kemudian yang generalize kayaknya enggak ya, kalau saya lihat dari catatan di mana namanya RPS itu tidak menerangkan tentang general equation-nya ya, general property correlation-nya itu tidak perlu disampaikan. Nah, berarti sudah selesai ya. Ini kalau yang ini tuh masih ini berhubungan dengan contoh soal yang di bawahnya ini berhubungan dengan yang generalized properties-nya ya. Yang two phase juga nanti kayaknya akan disampaikan dengan di setelah
UAS ya pada materi sendiri ya. Kemudian apalagi yang harus disampaikan ya? Oh ya, termodinamik diagram sampai saya tandain ya. Jadi untuk termodinamika diagram itu nanti ada hubungan antara temperatur terhadap entropi, kemudian tekanan terhadap entalpi, ya biasanya dalam bentuk ln P terhadap versus entalpi, dan juga ada molir atau HS ya, entalpi versus entropi. Nah bentuknya itu seperti ini ya, udah pada jago lah ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas itu di YouTube banyak banget ya kayaknya gitu ya. Nah inilah biar saya plong ya saya sampaikan. Jadi untuk pH diagram biasanya dalam bentuk ln P terhadap atau versus H, ini bentuknya seperti ini ya. Nanti kita lihat yang sebelah sini adalah solid, ini campuran solid liquid, kemudian di sini adalah liquid ya. Kemudian yang di dalam sini adalah campuran liquid vapor, dan yang di sebelah sini adalah vapor ya. Jadi kalau lihat fokus pada perubahan 1, 2, 3, 4 ya, di titik 1, 2, 3, 4, oh ya ini C ini yang titik kritikal ya, atau titik kritis ya. Nah, pada nomor 1 ini kira-kira fasenya apa ini? Halo? Iya, Bu. Titik 1 fasenya apa? Liquid, Bu. Liquid. Ya, betul sekali ya. Yang nomor 1 ini fasenya adalah liquid ya. Kemudian kalau yang di 2 ini apa? Transisi ada vapor, liquid vapor. Saturation apa yang di sini? Oh, saturated liquid. Ya, set liquid ya. Artinya di sini cairan ini mulai berubah menjadi uapnya. Semakin ke sana kan dia berubah menjadi uap, campuran uap cair. Nah, semakin ke sini dia semuanya sudah berubah menjadi uap. Maka di sini disebut dengan apa? Saturated vapor. Saturated vapor. Kalau yang di sini berarti Superheated. ya superheated vapor ya. Kalau di sini berarti dew point apa bubble point? Bubble point. Bubble point. Kalau yang di sini? Dew point. Dew point ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari titik 1 ke titik 2 ya, cairan itu kalau entalpinya dinaikkan ya, atau temperaturnya dinaikkan ya, pada tekanan tetap gitu ya, sampai dengan titik 2 di mana di sini cairannya mulai menguap, maka di sini fasenya adalah saturated liquid ya. Dan dari 2 ke 3 ini adalah daerah 2 fasa, campuran antara uap dan liquid ya, cairan ya. Dan nanti dengan menggunakan X-nya ini kita bisa menentukan berapa komposisi cairannya dan berapa komposisi liquidnya, vapornya atau uapnya ya. Kemudian di titik 3 ini semua cairan sudah menguap atau saturated vapor ya, dan yang di 4 ini adalah lewat jenuh. Kemudian nanti lebih enak belajar itu melihat grafiknya langsung ya, grafik suatu misalnya entah itu metan, entah itu suatu senyawa lah ya, sehingga nanti bisa dilihat ya. Nanti ada garis-garis yang seperti ini, miring ya ke kiri ini konstan entropi ya, kemudian yang agak melengkung ke sana konstan volume ya, seperti yang kemarin sudah di metan itu ya, nanti dilihat lagi. Nah, kalau konstan temperatur ya atau isotermal itu bentuknya agak melengkung gini, terus masuk ke dalam kubah dia lurus ya, kemudian nanti keluar dari saturated liquid ini ya, bagian paling pinggir kubah ini nanti dia akan naik lagi gitu ya, bentuknya seperti itu. Nah, kalau ini bentuk TS diagram ya, ini sama aja ya. Pada 1 ke 2 ini dia nggak pas di kubahnya ya, nggak pas di apa namanya kurva set-nya ya, saturated liquidnya ya, dia agak keluar, maka di sini pada titik 1 ini fasenya masih cair ya. Jadi ketika nanti temperaturnya dinaikkan, kita bisa melihat ya temperatur dinaikkan, maka nanti otomatis entropi ini
akan naik juga ya. Saya meskipun dikit kan ya, adalah perubahan entropinya naik ya. Nah, di sini juga kalau sampai titik ini ya, berarti cairan itu mulai ketika dipanaskan dia mulai menguap dan nanti jadi cair jenuh lah istilahnya ya. Dan di sini tuh sama seperti tadi Naim yang menjawab, di sini boiling point ya. Di sini boiling point, kemudian nanti kalau esnya dinaikkan terus pada tekanan tetap ya, maka nanti akan berubah ya. Jadi posisinya dari 2 ke 3 ini ya. Nah, di sini terjadi perubahan fase ya. Di sini dan di sini merupakan campuran antara liquid dan vapor ya. Dan di sini juga nanti kalau dengan menggunakan data X-nya bisa diketahui berapa kuantitas dari cairannya, berapa kuantitas dari vapornya. Kemudian nanti kalau temperaturnya dinaikkan lagi gitu ya, maka nanti si dari apa namanya saturated vapor dia akan berubah menjadi uap lewat jenuh gitu ya. Nanti ini kalau bentuknya TS maka kita bisa lihat di sini yang ini itu merupakan garis ya. Nanti yang melengkung-melengkung seperti ini merupakan garis konstan entalpi, kemudian yang bentuknya seperti ini adalah konstan dari volumenya. Sedangkan yang bentuknya lurus-lurus nanti dalam kubahnya itu adalah yang konstan pressure-nya. Jadi bentuknya kebalikannya dari temperatur gitu ya. Kemudian yang Molière ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang kan udah zaman digital ya. Jadi semua data-data ini ada di dalam data yang terdigitalisasi lah gitu ya. Nanti kalian tinggal cari aja sih ya di software. Biasanya kan kalau di software seperti apa yang kalian pakai di praktikum itu yang kayak MATLAB apa namanya? Skylab ya. Nah, itu kan sudah ada ya data-datanya. Ya, itu sudah tahu ada. katanya ada pun enggak. Coba nanti kayaknya sih harusnya ada ya. Satu lagi apa? Oh, yang sudah ada tuh ini Unisim ya. Kalian dikasih Unisim kan ya? Belum, Bu. Maksudnya besok itu besok semester 5, Bu. Oh, Hari ya itu di situ udah ada gitu ya. Jadi nanti tinggal ngetik senyawanya apa, milih udah gitu ya. Jadi ya itulah data-data terdigitalisasi. Jadi ya kalian tinggal memilih ya software yang ya biasanya semakin mahal ya biasanya lengkap dan semakin mudah gitu ya. Kalau yang Unisim kan murah ya. Murah tapi masih bisa dipakai ya. Cukup lah. Tapi kalau di dunia kerja ya biasanya pakai HiSys, pakai MATLAB seperti itu. Baik, itu aja yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Ingat besok Jumat itu kuis. Ya, dan kuisnya itu adalah nanti kita tidak jadi luring ya, karena ujiannya daring ya. SK-nya sudah keluar bahwa daring. Kalian udah dapat ininya belum? Tatip daringnya belum? Yang harus menggunakan 2 device. Udah tahu? Iya, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Nah, jadi disiapkan. Tentunya akan menguras kuota ya, mohon maaf. Jadi siapkan kuotanya sebaik-baiknya ya. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan nih. Siapa ya? Si Budi. Budi, tolong di mute ya, Mas Budi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya sih tidak memasukkan yang ini ya, yang terakhir kita bahas ya. Yang apa namanya? Bab 6 ya, termodinamika dari fluida gitu ya. Tapi maksudnya entalpi masuk gitu ya. Tapi nanti kalian ngelihat sendiri ya, dipilih mana yang ideal, mana yang aktual aja gitu. Tapi kalau sampai yang entalpi virial kayaknya enggak deh ya. Yang kayak kemarin aja yang saya sampaikan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti cuma sampai yang entalpi aktual yaitu masuk buat Ya, cairan yang gitu. ya yang walk kemarin. Ya, yang itu aja. Hmm. Sederhana kok. Kayaknya sih mudah ya. Dan apa ya? Ya ini apa ya? Kalau saya lihat kemarin sih kayaknya nanti